9, cost-nya adalah 600, kemudian harga kontraknya adalah 900.000. Nah, maksudnya harga kontrak 900.000 ini di sinilah kalau misalkan ternyata ada probabilitas performance bonus, maka ini akan mempengaruhi harga kontraknya ya. Yang nantinya akan kita gunakan untuk mengestimasi, untuk menghitung realisasi pendapatan. Nah, kemudian the following data pertain to construction period. Jadi ini adalah data terkait dengan construction period ya. Ada cost to date. Nanti teman-teman kalau melihat kata-kata to date itu berarti itu sifatnya kumulatif ya. Jadi cost to date ini adalah biaya yang dikeluarkan sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jadi kalau cost to date 270.000 di tahun 2019 ini adalah biaya yang dikeluarkan dari awal proyek yaitu 1 Januari 2019 sampai dengan akhir tahun 2019. Kemudian cost to date 450.000 di tahun 2020 ini biaya dari awal tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020 ya, jadi sifatnya kumulatif. Kalau ditanyakan berapa yang dikeluarkan tahun 2020, maka teman-teman harus mengurangkan 450 kurangi 270 gitu ya. Kemudian di bawahnya ada estimated cost to complete. Nah, tadi kan kita perkirakan bahwa cost-nya 600.000 ya, ini cara membaca tabelnya. Maka kalau sudah dikeluarkan 270.000, maka untuk menyelesaikan proyek masih memerlukan biaya 330.000 ya. Jadi ini kan kalau di total 600.000. Demikian juga di tahun 2020. Sudah keluar dari awal sampai akhir tahun 2020 450. Nah, estimated cost to complete-nya diperkirakan masih 150.000 lagi. Begitu. Kemudian ada namanya progress billing to date ya. Jadi progress billing to date ini adalah tagihan yang sudah diajukan perusahaan kepada customer. Ya. Artinya ini account receivable-nya ya. Jadi tagihannya sudah diajukan 270, kemudian 550. Ingat ini ada to date-nya ya. Jadi sifatnya kumulatif. Kemudian ada cash collected to date. Nah, kalau cash collected ini cash yang sudah diterima. Artinya si customer-nya sudah bayar ke perusahaan berapa banyak gitu ya. Ini lagi-lagi ada katanya to date. Nah, nanti teman-teman hati-hati, bisa jadi soalnya nggak to date. Kalau nggak to date ya berarti itu adalah untuk current year aja gitu ya. Cuman kebetulan di sini soalnya semuanya to date. Nah, ini instruction-nya using percentage on completion, compute estimated gross profit that would be recognized during the year of the contraction period. Kemudian yang kedua kita pakai cost recovery method. Oke, kita langsung aja kerjakan soalnya. Saya sudah salin ya, harga kontraknya 900, kemudian cost to date, estimated cost to cost billing, dan cash collected to date. Baik, langkah yang pertama adalah kita harus menghitung, ini kan metodenya namanya cost to cost ya, berarti kita harus menghitung berapa sih tingkat penyelesaian proyeknya gitu ya. Menghitung dulu harga kontraknya. Nah, bisa jadi harga kontrak ini mengalami modifikasi ya, atau mengalami perubahan. Perubahan tentu ini akan berubah di tahun berikutnya. Kemudian cost to date-nya sama kalau teman-teman lihat di sini ternyata di tahun 2021 terjadi pembengkakan biaya ya, kan diperkirakan 600.000. Ternyata pas di total-total tahun 2021 itu 610 ya, nggak apa-apa sih. Biayanya membengkak.
presentase penyelesaiannya itu kita hitung dengan cara membandingkan biaya yang sudah dikeluarkan dibagi total biaya ya, namanya juga cost to cost ya. Jadi ternyata 45%. Dan ini kita copy ke berikutnya. Jadi tahun 2009 sudah menyelesaikan 45%, sampai dengan 2020 menyelesaikan 75%, sampai dengan 2021 100%. Di membacanya seperti itu. Kemudian berikutnya kita menghitung gross profit ya. Berarti kan untuk mengetahui gross profit kita harus tahu pendapatan yang diakui berapa. Kita tulis dulu revenue, kemudian nah kolomnya ada project date, prior, sama current. Oke, kita mulai dari 2019 ya. Nah, pada tahun 2019 kita bisa lihat kan bahwa revenue-nya sebesar 45%, kan tingkat penyelesaian 45% nih. Jadi pendapatan yang boleh kita akui hanya 45% dari 900. Nih ya, cost-nya berapa? Cost-nya sesuai dengan yang kita keluarkan. Gross profit-nya berapa? Gross profit-nya kita kurangkan revenue, dikurangi cost. Nah, sekian ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung ya. Nah, karena prior period ini merupakan tahun pertama, jadi priornya nggak ada ya. Ini nah, langkah ini kita ulang untuk ke tahun berikutnya ya. Tahun 2020. Nah, tahun 2020 revenue yang kita akui berapa sesuai dengan tingkat penyelesaiannya ya. Ini masih kolomnya to date ya, jadi kumulatif. Jadi 75% dikalikan 900.000. Cost-nya sesuai dengan yang sudah dikeluarkan, terus profit-nya dikurangi. Nah, jadi sampai dengan 2020 itu gross profit kita adalah 225.000. Tapi ingat bahwa sebelumnya kita sudah mengakui 135.000, maka kolom prior-nya kita isi dengan realisasi tahun kemarin. Nah, jadi untuk tahun 2020 ternyata revenue kita adalah 270.000. Ini dari 675 dikurangi 405 jadi 270. Cost-nya juga demikian ya, dari 450 dikurangi 270 sama dengan 180. Kemudian jadi gross profit-nya diakui pada tahun 2020 ada sebesar 90.000. Oke, ini kita ulang lagi untuk tahun 2021. Di tahun 2021 kan sudah 100% ya. 100%. Biayanya ternyata 600. Nah, untuk yang prior period-nya, jadi sampai dengan tahun 2020 kan kita sudah mengakui 675. Oke, jadi seperti ini. Ada pertanyaan teman-teman untuk yang menghitung gross profit? Jadi inti dari presentasi on comparison ini, kita akan mengakui pendapatan sebesar cost yang sudah presentase, cost yang sudah dikeluarkan terhadap total estimated cost-nya ya. Tuh. Nah, sekarang tinggal jurnalnya.
Nah, untuk jurnal yang pertama, jurnal ini didasarkan pada ini sih, berdasarkan pada tabel ini ya. Jadi jurnal yang pertama adalah jurnal biaya pengeluaran. Nah, ini adalah construction in progress. Ini untuk mencatat aset ya, untuk mencatat aset bangunannya atau konstruksi dalam pengerjaan. Kreditnya bisa material, bisa cash, kalau dia bayar labor, dan lain sebagainya. Misalnya seberapa? Oke, ini untuk tahun 2019. Ini adalah 270.000. Ini aja ya, biar hemat tempat. Ini 2020. Nah, 2020 ini berarti cost yang kita keluarkan di 2020 ya. Ya, ini sebesar, kita bisa lihat di perhitungan gross profit kita, 180.000. Asalnya dari mana? Bisa sih dihitung sendiri dari 450.000 dikurangi 270.000. Atau langsung ambil dari perhitungan gross profit. Kemudian tahun 2021, bisa ambil dari perhitungan yang di bawah sini, 160. Nah, ini jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua adalah jurnal billing to date ya, billing atau tagihan ke customer. Yang ke customer, berarti kita memunculkan adanya account receivable ya. Ada akun tagihannya. Apa sih gunanya akun tagihan? Sebenarnya untuk memonitoring kita sudah menagihkan berapa gitu ya. Nah, nanti billing ini akan kita tutup terhadap construction in progress di akhir tahun, akhir masa konstruksi. Oke, jumlah akun receivable yang ditagihkan maka sesuai dengan yang kita bayar. Kemudian ini 550, tapi kan sampai dengan 2020, jadi yang ditagihkan di 2020 harus kita kurangkan. Kemudian ini 900 dikurangi, sudah ditagihkan 550, jadi sisanya bagian di 2021 sebesar 350. Nah, ini yang kedua tagihan customer, kemudian yang jurnal ketiga adalah ini, cash collected ya, penerimaan kas. Nah, cash collected-nya berarti cash pada ini, karena ini cash collected berarti jangan lupa dikurangkan tahun sebelumnya. Nah, ini untuk jurnal yang berasal dari data ya. Jadi kita tinggal comot aja di data. Kemudian sekarang jurnal pengakuan pendapatannya. Nah, jurnal pengakuan gross profit ini kita hitung dari tabel ya. Ada revenue, salah, construction expense.
Jadi gross profit-nya itu kita masukkan ke akun CIP-nya ya. Kemudian revenue. LTC itu long term contract ya. Construction expense-nya 270, kemudian gross profit-nya 135, revenue-nya 405. Tinggal comot-comot dari perhitungan. Terus expense-nya 160. Sama revenue-nya 225. Nah, jadi jurnalnya seperti ini. Untuk pengakuan gross profit-nya, pengakuan pendapatan dan beban sih sebenarnya. Nah, kemudian jurnal yang terakhir adalah jurnal serah terima. Proyek sudah selesai, maka akan dilakukan serah terima ke customer, yaitu dengan cara menutup akun billing CIP. Jadi tagihannya sudah kita tutup dan kita serahkan asetnya ya, aset dalam pengerjaannya pada CIP. Ini kita lakukan di tahun 2021 ya. 2019. Billingnya, nah boleh kita cek nih, harusnya jumlahnya sama. Ini kan billing ya. Sama CIP, nah kita jumlahin. Sama yang gross profit-nya ya. Nah, kan jumlahnya sama. Gitu. Jadi ini merupakan jurnal untuk percentage of completion ya. Jadi kita mengakui pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian yang kita hitung dari realisasi biaya yang sudah kita keluarkan dibagi total estimasi biaya ya. Di sini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, pakai per. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Bu, berarti nanti jurnal kalau misalnya ujian, ini nggak usah buat per tahun gitu kan, Bu? Boleh buat tabelnya aja langsung kayak gini kan, Bu? Boleh. Oke, Bu. Yang lain? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Sebenarnya saya masih bingung, Bu. Kalau misal yang ini cost to date-nya kan 610 juta, itu kan lebih dari itu kan ya, Bu? Nah, itu saya masih bingung di situ, Bu. 610.000 ini. 600, iya. Ya, jadi kalau misalkan ternyata dia biayanya membengkak, maka cukup dibandingkan dengan total, kan kalau misalkan di tahun terakhir berarti sudah tidak ada estimasi biaya kan, adanya ya total biaya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia terjadi di tahun terakhir, maka akan kita bandingkan terhadap estimasi revisi total biayanya. Jadi sampai dengan nanti kita lihat di kasus. Jadi nanti ini kasusnya bisa jadi ada 3 variasi ya. Bisa jadi ada interim loss, bisa juga ada overall loss ya. Nanti kita lihat bahwa ketika biayanya membengkak, entah itu membengkak sampai
rugi seluruh proyek atau membengkak tapi proyeknya masih untung, nah itu berarti nanti perusahaan akan melakukan yang namanya revisi total biaya. Gitu. Nah, untuk menghitung tingkat persentase penyelesaian, kita tetap membaginya dengan total biaya yang sudah direvisi gitu. Misalkan nih di tahun kedua ternyata estimasi biaya cost to complete-nya bukan 150 gitu ya, tapi mungkin 200.000 gitu. Nah, kalau misalkan di sini 200.000 ya otomatis nanti kita menghitung tingkat penyelesaiannya adalah 450 dibagi 650. Jadi tetap dibagi total biaya yang bukan total biaya yang awal. Kalau memang terjadi perubahan biaya, dibagi total biaya yang istilahnya terbaru lah. Jadi, mudah-mudahan lebih jelas kalau kita sudah ke contoh yang berikutnya ya, yang interim loss. Tapi kita bahas dulu soal yang cost recovery ya. Oke, ada pertanyaan lagi tentang percentage of completion? Oke, kalau percentage of completion ini kita mengakui pendapatan berdasarkan biaya yang sudah dikeluarkan ya. Tapi kalau untuk cost recovery, dia tidak mengakui pendapatan sampai dengan semua cost-nya tertutup. Sebenarnya ini merupakan pilihan sih bagi perusahaan mau mengakuinya pakai percentage of completion atau cost recovery ya. Biasanya kalau proyeknya ini risikonya cukup tinggi, saya contohnya apa ya? Jadi perusahaan itu cenderung untuk tidak mengakui pendapatan sampai dengan dia hampir selesai, gitu ya. Semua biayanya sudah terpenuhi. Nah, jadi untuk cost recovery, teman-teman bisa langsung ke yang ini ya, untuk menghitung gross profit. Copy. Nah, intinya untuk yang di cost recovery, biaya pendapatan yang diakui itu hanya sebesar biaya yang dikeluarkan ya. Jadi biayanya kan 270 nih. Maka pendapatannya itu juga akan 270. Ya, nggak akan ada gross profit sampai dengan biayanya tertutup semuanya ya. Ini akan berarti revenue-nya juga diakui sebesar 450. Ya. Cost-nya. Nah, di tahun terakhir baru kita mengakui pendapatan 610. Nah, baru di akhir setelah proyeknya selesai baru diakui seluruh pendapatannya. Jadi begini. Nah, ini untuk yang cost recovery. Nah, jurnalnya seperti apa? Untuk jurnal 1-3, pengeluaran biaya, tagihan customer, terima kasih, ini semua sama. Yang beda adalah jurnal yang nih, pengakuan revenue-nya ya. Saya akan copy. Nah, untuk pengakuan revenue-nya ya kita sesuaikan dengan tabel ini ya, gross profit-nya. Construction. Salah kembali. Sebenarnya nggak usah pakai CIP juga nggak apa-apa sih jurnalnya. Tapi karena saya malas mengganti aja ya. Di tahun terakhir baru kita akui seluruhnya ya. Ini belum diganti lagi. Udah ini diganti. Nah, jadi begini. Jurnal penutupnya juga sanksi sama. Ya, ada pertanyaan? Halo? Mudah-mudahan jelas ya.
Jadi saya ulangi lagi, langkah pertama teman-teman harus menghitung dulu tingkat penyelesaian proyeknya, yaitu dengan cara membagi antara cost to date sampai cost to date dengan total biaya. Setelah dapat persentase penyelesaian, baru teman-teman menghitung yang namanya gross profit. Ya, dengan bikin kolom, ada kolom to date, prior, dan current. Nah, isi dulu kolom yang to date-nya sesuai dengan persentase penyelesaian. Kemudian, untuk yang sudah diakui di periode sebelumnya, itu dikurangkan. Jadi, nanti teman-teman akan dapat revenue, cost, dan gross profit untuk tahun yang berjalan. Ya. Setelah itu, baru kita jurnal. Itu jurnalnya adalah ada jurnal yang kita nggak perlu ngitung, yaitu dari tabel, yaitu jurnal pengeluaran biaya, tagihan ke customer, dan penerimaan kas dari customer. Kemudian jurnal pengakuan pendapatan dan bebannya, itu kita ambil dari tabel yang gross profit. Terus kemudian di akhir tahun ketika serah terima dengan customer, maka teman-teman harus menutup billing pada CIP. Ya. Untuk construction expense dan revenue from long term contract ini nantinya juga ditutup ya ke income summary. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita variasi soal yang kedua ya. Jadi bisa jadi seperti yang tadi ditanyakan ya, bisa jadi ada perubahan biaya yang mengakibatkan terjadinya kerugian ya. Nah, kerugian ini bisa jadi ada dua kemungkinan, yaitu yang namanya interim loss atau overall loss. Kalau interim loss, itu artinya keuntungan yang diakui pada periode 2020 itu lebih kecil pada keuntungan yang diakui pada periode sebelumnya. Jadi akan terjadi yang namanya rugi interim ya. Jadi pada satu periode rugi, tapi secara keseluruhan proyek masih untung. Tapi nanti ada juga yang rugi sampai keseluruhan proyek itu memang rugi. Nah, ini datanya dari data yang pertama saya rubah, ini yang saya kuning-kuningin ya, saya rubah bahwa terjadi perubahan cost to complete ya. Yang awalnya kita cek ya di sini, awalnya 600.000, kemudian di tahun 2020 ini nya berubah jadi 450 tambah 250 itu jadi 700 ya. Tapi kan harga kontraknya 900, jadi secara keseluruhan proyek dia masih untung. Kita copy aja nih ya. Harga kontraknya 900. Kemudian cost to date-nya, estimated cost to complete-nya, jadi seperti ini. Jadi ternyata ada perubahan tingkat penyelesaian. Nah, otomatis ini juga ngaruh ke nah, teman-teman lihat di sini. Untuk tahun pertama kita mengakui masih sama ya, 405, yaitu 45% dikalikan 900, kemudian cost-nya sesuai dengan realnya 270, gross profit-nya 135. Di tahun 2020 ternyata tingkat penyelesaiannya adalah 64,28 sekian persen.
Nanti kita kalikan 91 sekian. Cost-nya sesuai dengan realnya itu 450, maka gross profit-nya adalah 128. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa gross profit sampai dengan 2020 itu adalah 128.000 sekian. Padahal tahun sebelumnya sudah mengakui gross profit sebesar 135.000 ya. Loss ya, rugi di tahun 2020. Ya nggak apa-apa. Kita terusin aja perhitungannya gitu ya. Kemudian selanjutnya kita hitung di tahun 2021 gross profit-nya 200.000, kemudian kita kurangkan yang prior period-nya, kemudian dapat yang ini ya. Jadi secara keseluruhan proyeknya ternyata masih untung ya. Di tahun 2021 kita mengakui keuntungan 71.429. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya ya sama ya. Jurnalnya 1-3 sama, kemudian pengakuan revenue-nya juga sama. Cuma di sini nanti akan ada rugi ya. Jadi CIP-nya di sini nanti di kredit ya. Di sini nggak kelihatan karena saya nggak pakai debit kredit ya. Gimana cara bedainnya? Gasnya sesuai sama gas collected. Ada pertanyaan? Halo, saya masih nyambung kan ya? Masih. Jadi begini. Lalu kalau untuk cost recovery gimana? Kalau cost recovery ya nggak masalah. Karena kan dia mengakui keuntungannya kan di akhir tahun ya. Jadi ya nggak akan ada mengakui interim loss. Di akhir tahun, di akhir 2021. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita ke... Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu yang jurnal serah terima itu emang nggak balance gitu, Bu? Balance ya harusnya. Tunggu. Karena kan dia ada yang beda ya. Ini tambah harusnya balance. Tambah
ditambah, nah dikurangi kan. Kalau nggak balance berarti ada yang salah ya. Ada lagi pertanyaan? Untuk cost recovery-nya pendapatannya hanya besar biayanya. Cuma memang di akhir periode keuntungannya jadi berkurang ya. Kalau dibanding soal yang sebelumnya kan keuntungannya 300 ya, ini cuma 200. Jumlahnya sama. Yang beda di pengakuan pendapatan. Oke, kita ke yang terakhir ya. Ini yang saya modif adalah yang saya tandain kuning ya. Jadi ternyata biayanya membengkak sampai keseluruhan proyeknya rugi. Bagaimana kalau seperti ini? Oke, langkahnya sama. Pertama kita hitung dulu penyelesaian proyek. Kemudian kita sesuaikan. Dan positifnya adalah semua. Baik, setelah dapat tingkat penyelesaian proyeknya, maka kita hitung revenue berdasarkan tingkat penyelesaiannya ya. Sebenarnya dari sini kita tahu ya. Nah, di tahun kedua sebenarnya kita sudah tahu bahwa ini proyek akan tidak menguntungkan gitu ya. Walaupun sebenarnya belum dari estimasi cost to complete-nya perusahaan sudah memperkirakan bahwa total biayanya akan membengkak jadi 925. Jadi keseluruhan proyek rugi 25.000. Nah, bagaimana cara menghitung cost profit-nya? Jadi yang pertama kita hitung untuk tahun pertama ya, karena masih perkiraan ada profit ya, maka kita hitung sesuai dengan sesuai dengan yang sebelumnya gitu ya. Kemudian di tahun yang kedua, ini perhitungannya agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita tinggal mengalihkan persentase penyelesaian kali revenue, kemudian total cost-nya itu kita ambil actual-nya, kemudian gross profit-nya adalah selisihnya. Nah, karena prinsip akuntansi itu adalah konservatisme ya, ketika kita tahu rugi, maka kerugian itu harus kita akui di periode di mana kita tahu bahwa kita akan rugi. Gitu ya. Jadi, instead of mencatat 450.000, ini cost-nya akan kita catat sebesar revenue-nya ditambah ruginya.
Jadi di sini saya tandain merah ya. Jadi kita tidak mencatat construction expense-nya sebesar aktual, tapi construction expense-nya ini ditambah rugi yang diperkirakan. Revenue plus ya. Jadi di current period akan mengakui kerugian sebesar untuk menutup kerugian periode sebelumnya. Nah, di tahun 2021 karena sudah mengakui kerugian full di tahun sebelumnya, maka udah impas ya, tidak ada kerugian yang kita akui. Kecuali kalau di tahun 2021 biayanya membengkak lagi. Nah, itu bisa mengakui rugi kembali. Tapi ini saya tidak. Wah, di biaya jurnalnya plus 277 oke 192 102 ya, seperti itu insya Allah. Ada pertanyaan untuk yang overall loss? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi Bu bilang kan kalau misalnya nanti biayanya membengkak lagi, berarti nanti kalau diestimasi biayanya misalnya nambah lagi, itu baru dari revenue itu. Kita apa? Jadi kan ada loss-nya. Itu nanti kayak yang tadi sebelumnya, Bu, dari revenue ditambahkan gitu, Bu. Gimana ya, Bu, kata-katanya? Kalau misalnya diestimasi itu loh. Ya, misal nih. Nih, misal ya, saya rubah ya. Ini jadi 950.000 gitu ya. Jadinya 925 ya. Nah, berarti kan profitnya kan, ruginya kan yang tadinya 25.000 jadi 50.000. Nah, tapi karena kita 5.000 itu di tahun 2020 ya, ini tahun 2020 tetap kita akui segitu. Tetap kita hitung segini. Tapi di yang berikutnya, ya biasa aja sih. Berarti di tahun berikutnya enggak. Berarti di tahun berikutnya itu enggak itu, Bu, enggak ditambah lagi. Kalau yang itu tadi kan 437 itu kan ada ditambahi 25.000 karena dia konservatif. Nah, berarti yang di tahun 2021 itu kita enggak konservatif lagi tuh, Bu, enggak nambahin 50.000 lagi gitu, Bu. Jadi sebenarnya kita tetap konservatif ya, cuman kan di akhir tahun di yang 2021 kan memang sudah terrealisasi semua kan, kosnya memang sudah 950.000 gitu. Jadi konservatifnya ya, jadi konservatif sebenarnya letaknya di sini. Saya rubah lagi ya 95.000. Kalau kita ini pakai yang realnya, nih 450, harusnya kan kita mengakui kerugiannya kan cuman nih, rugi 12.162 ya. Untuk periode jika sesuai dengan tingkat penyelesaiannya ya, itu kita baru mengakui kerugian 12.162. Tapi karena kita sudah tahu bahwa keseluruhan proyek ini bakalan rugi 25.000, maka kerugian itu harus kita akui semua lebih awal. Caranya seperti apa? Ya dengan menambah revenue. Salah. Dengan cara menambah revenue dengan ruginya ya. Jadi minus dah. Ya. Jadi intinya kita pengen memakai laporan keuangan tuh tahu dari tahun 2020 bahwa perusahaan sedang mengerjakan proyek yang dia rugi. Walaupun kerugiannya sebenarnya belum terrealisasi semua sih, tapi dia udah tahu nih bakalnya rugi proyek ini.
Nah, caranya yaitu cost-nya kita tidak mengakui sesuai dengan aktualnya, tapi kita tambahkan ya, revenue ditambah kerugiannya ya, sehingga gross profit-nya sampai dengan tahun 2020 itu akan mengakui seluruh kerugiannya. Kalau tidak ada perubahan biaya, maka tahun 2021 sudah tidak mengakui loss. Gitu. Mudah-mudahan jelas ya. Tenang, masih bisa tanya di pertemuan depan ya. Pertemuan depan nanti di PAKM-nya hanya akan bahas franchise ya. Ibu. Ya. Mau tanya Bu, PPT Ibu yang biasa Ibu itu belum diupload ya Bu? PPT, oh iya, PPT itu yang bikin Pak Lutfi. Biasa soalnya PPT Ibu mudah dipahami daripada yang PPT AKM Bu. Biasanya review ya. Ya mungkin beliau belum sempat kali ya. Sebenarnya memang ini load kerjaannya lagi banyak banget ya. Kan habis lagi nilai UTS, kemudian yang KTTA itu deadline-nya juga tanggal 10. Kemudian belum lagi ada bimbingan akademik kan, teman-teman disuruh bimbingan akademik kan ya, suruh ngisi-ngisi apa gitu. Nah itu juga harus ditanggapi sampai dengan tanggal 12. Jadi ya itu deh, mungkin nggak sempat kali ya. Ya itu bikinan Pak Lutfi itu. Ya memang karena lebih ringkas sih. Oke, ada pertanyaan yang terkait 5 step. Oh ya, untuk customer loyalty program, sebenarnya teman-teman sudah pernah belajar ya, kalau nggak salah ya, dulu di bab current liability. Nah, cuma di bab current liability itu seingat saya, customer loyalty programnya itu diperlakukan sebagai one performance obligation ya. Jadi tidak dicatat sebagai revenue tersendiri. Nanti kan ada dua tuh warrantinya. Ada yang assurance, ada juga yang service type. Kalau dicatat revenue ya, karena dia sudah input di harga produknya. Terus kemudian kalau yang service type, teman-teman mencatat unearned revenue. Kemudian diakui secara proporsional dengan masa garansinya ya. Kalau masa garansinya sudah lewat, maka akan diakui sebagai revenue. Nah, ternyata customer loyalty program itu juga seperti itu. Yang teman-teman pernah pelajari di current liability dulu, itu adalah customer loyalty program yang dianggap sebagai one performance obligation, artinya sudah include di harga produknya. Kalau seperti itu berarti tidak perlu mengakui revenue tersendiri. Ya. Cuma saya lihat tadi di soalnya di yang 18.6 itu diperlakukan sebagai performance obligation yang berbeda dari produk yang terjual. Nah itu berarti harus dicatat unearned dulu ya. Bayangan saya sih seperti itu, tapi saya belum coba ngerjainnya. Gitu. Nanti coba dikerjakan saja dulu. Kalau misalkan belum jelas, mungkin bisa ditanyakan ke dosen AKM-nya kali ya. Karena sebenarnya untuk pertemuan 10 masih membahas soal yang 7 macam transaksi itu. Gitu. Baik, saya yakin teman-teman semua sudah pusing ya. Dengar saya ngomong. Silakan dilanjutkan untuk latihannya ya. Nanti kalau misalkan masih mau dibahas untuk yang customer loyalty program, nanti akan kita bahas di pertemuan depan ya. Baik, ada pertanyaan? Sebelum saya tutup Zoom-nya, kita lanjut di WA aja ya. Nanti Excel-nya akan saya share. Baik, nggak ada. Saya end meeting ya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.